Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ini saya nggak tahu mulainya jam 9. Berarti ke depannya jam 9 mulainya ya. Insya Allah. Berarti kita sampai jam berapa sekarang? Jam 10 ngajinya. Nggak selesai, Bu. Baik, kemarin sampai hadis keberapa, Bu? Hadis Arba'in ke-8 ya? Ke-8 kan? Sekarang 9. Oh, sekarang 8. Baik. Kita lanjutkan pembahasan hadis Arba'in al-Arba'in Nawawiyah. Sekarang masuk hadis yang ke-8 ya. Yaitu hadis tentang hurmatul muslim, kehormatan seorang muslim. Dalam bahasa Arab namanya hurmah yang diharamkan secara letterlock. Hurmah itu artinya ma hurrima alaika atau ma la tahillu laka fi intihakihi. Jadi apa yang engkau tidak boleh merobek-robeknya, menginjak-injaknya, melanggarnya. Namanya haram. Ya, jadi yang haram itu sesuatu yang tidak boleh dilanggar ya Bu ya. Baik, kita mulai. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya, untuk memerangi manusia. Siapa yang manusia di sini yang diperintahkan? Yaitu para penyembah berhala, ya, para penyembah berhala. Tujuannya untuk apa? Agar mereka beribadah kepada Allah semata. Jadi bukan semata-mata perang karena kepentingan dunia, ya, kepentingan dunia, tapi karena ingin mengajak mereka beribadah kepada Allah. Kemudian perang dalam Islam itu diawali dengan dakwah. Tidak boleh langsung menyerang, ya, diawali dengan dakwah. Diajak dulu kepada Islam. Kalau misalnya tidak mau diajak kepada Islam, ditawari bayar pajak, bayar jizyah, ya. Nanti dijamin keamanannya oleh pemerintah Islam. Sekalipun non-muslim, tapi kalau bayar pajak, bayar jizyah, dijamin keamanannya. Seandainya ada orang muslim yang mengganggunya, maka orang muslim yang dihukumnya. Yang ketiga baru, kalau suruh bayar pajak tidak mau, baru jalan terakhir adalah perang. Dan itu pun perang dengan aturan. Itu pun perang, ya, biasanya rakyat, orang-orang yang diperanginya ini malah senang ketika kaum muslimin datang. Karena apa?
biasanya penguasa-penguasa mereka itu zolim, nggak mikirin rakyatnya. Dan ketika perang pun ada aturan, tidak boleh menghancurkan sumber makanan pokok, kebutuhan pokok, seperti tanaman-tanaman yang untuk kebutuhan pokok manusia. Ini tidak boleh dihancurkan. Kemudian semua produksi untuk kebutuhan pokok tidak boleh dihancurkan dalam perang. Perang dalam Islam itu seperti itu. Ahli-ahli agama non-muslim tidak boleh dibunuh. Orang-orang yang masuk ke tempat ibadah tidak boleh dibunuh. Tidak boleh menghancurkan tempat ibadah. Ini aturan dalam perang. Nah, di dalam agama Islam. Kemudian anak-anak, wanita, orang tua yang tidak ikut berperang tidak boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Dan masih banyak aturan yang lainnya. Jadi ketika Nabi mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia, bukan berarti Nabi senang perang. Tapi tujuan utamanya agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Hatta yashhadu Allah. Makanya Allah ilaha illallah. Makanya tadi keterusan hadisnya kata Nabi sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Nah, kenapa Nabi hanya mengatakan salat dan zakat? Ya, kenapa Nabi hanya mengatakan salat dan zakat? Puasa tidak ada, haji tidak ada. Pertama, diterangkan di hadis yang lain. Yang kedua, kemungkinan Nabi ketika mengatakan ini belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban haji. Ya, belum ada kewajiban puasa, belum ada kewajiban haji. Nah, kemungkinan besarnya seperti itu. Fa'idha fa'alu dalika, kalau mereka sudah masuk Islam, sudah sholat, sudah bayar zakat, maka asomu minni, mereka terjaga, terlindung, ya, dariku dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Darah mereka tidak boleh ditumpahkan, harta mereka tidak boleh dirampas kecuali dengan aturan Islam. Nah, ini kehormatan kaum muslimin. Jadi seorang muslim itu tidak boleh diganggu hak-haknya kecuali dia sesuai dengan aturan. Tidak boleh merampas harta orang muslim. Ya, orang kafir saja tidak boleh dirampas hartanya kalau tanpa aturan. Apalagi orang muslim. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, dibunuh, ya, tanpa ada alasan yang jelas. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan aturan Islam. Kemudian kata Nabi SAW, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan urusan hati mereka itu dikembalikan kepada Allah. Jadi jangan suka menelisik hati orang lain, ya. Orang lain mah sudah lahirnya begitu baik, ya sudah baik. Dia sholat, dia kelihatannya baik, ya sudah baik. Jangan kita menghakimi hati orang lain, ya, nggak boleh menghakimi hati orang lain. Ah, si itu mah nggak ikhlas, dari mana tahu? Malaikat aja nggak tahu orang itu ikhlas atau enggak, ya kan? Ada yang tahu ikhlas apa enggak? Nggak ada, hanya Allah yang tahu. Nggak tahu malaikat ikhlas ataupun itu mah nyatet amal, urusan ikhlas sama Allah. Iya, mengerjakannya dicatat. Makanya nanti di hari kiamat ada 3 orang beramal besar, Bu. Yang pertama kali di sidang itu orang yang jihad mati di jalan Allah. Sama malaikat kan dicatat tuh. Nih amalannya dipanggil. Ya. Jihad ini jihad nih mati di jalan Allah. Kemudian kata Allah, untuk apa engkau berperang? Kata dia, apa? Qatal tufika ya Rob, aku berperang untukmu wahai Allah. Tapi kan Allah tahu
Dia nggak ikhlas. Kata Allah apa? Kadzabta, engkau dusta. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berperang itu agar disebut jagoan, pahlawan. Wa qad qila, dan sungguh engkau sudah disebut pahlawan. Kemudian apa? Kemudian apa? Diperintahkan untuk diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Yang tahu ikhlas siapa? Allah. Ya, ikhlas tahu enggak itu Allah. Kemudian yang kedua, orang yang apa? Punya ilmu, hafal Quran, ilmunya hebat, ditanya oleh Allah, untuk apa engkau menghafal Quran? Untuk apa engkau mengajarkan ilmu? Aku menghafal Quran untukmu, ngajarin ilmu untukmu, wahai Allah. Tapi Allah kan maha tahu, bohong atau enggak nih orang, ikhlas apa enggak. Kata Allah apa? Kadzabta, engkau dusta. Engkau itu hafal Quran, ngajarin ilmu agar disebut penghafal Quran, disebut orang berilmu, maka diperintahkan diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, tukang sedekah. Ya, sedekah kerjanya karena banyak duit nih, sultan nih, di dunianya sultan. Ya, duitnya banyak. Sedekah terus siang malam sedekah. Pintu-pintu kebaikan apa saja ketika diminta pun enggak ngasih. Dihadapkan kepada Allah, ya Allah, untuk apa engkau bersedekah? Wahai Allah, aku ini tidak ada satupun pintu kebaikan, pasti aku berkontribusi di dalamnya. Itu semua karenamu, wahai Allah. Kata Allah apa? Kadzabta, engkau dusta. Engkau sedekah itu agar dikatakan seorang dermawan. Ya, dan sudah disebut engkau seorang dermawan, diperintahkan oleh Allah diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Amalnya besar-besar ya Bu ya. Nauzubillah minar riya. Kita berlindung kepada Allah dari riya ya Bu ya. Nah, yang satu jihad, yang satu hebat ulama ahli Quran, yang satu ahli sedekah. Sama malaikat dicatat, pasti dilaporin sama malaikat ya. Tapi kan Allah Maha tahu. Ikhlas apa? Enggak. Makanya jangan menelisik hati orang lain. Ya, jangan menelisik, kamu mah enggak ikhlas. Siapa? Kan enggak tahu, ya. Kamu Maria sedekah ingin disebutin. Padahal disebutin itu bukan tujuannya ria, bisa jadi. Tujuannya ingin ngasih contoh sama anak-anaknya. Misalnya ya, tuh ibu sedekah supaya kamu juga bisa ikut sedekah. Nah, kan bisa jadi tujuannya seperti itu. Nah, kita tidak boleh menelisik hati orang lain ya. Kemudian ahamiyatu iqamati syairil islamiyah. Pentingnya kita menampakkan, menegakkan syiar-syiar Islam. Jadi ibu-ibu nih pakai jilbab ya Bu ya, itu sedang menampakkan syiar Islam. Dan itu salah satu bentuk ketakwaan hati. Yang penting ikhlas, jaga. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah Ta'ala, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia berasal dari ketakwaan hati. Bu, jamnya kasih tahu ya. Oh gitu. Katanya sampai selesai Bu. Kalau saya mau udah biasa Bu, belajar satu kitab tebalnya segini 3 hari selesai. Belajarnya dari jam setengah 8 pagi sampai jam 11 malam. Ya, ya ngopi Bu. Berarti cuma sholat, minum kopi, makan. Nah, ya, alhamdulillah Bu. Kalau masalah itu mah urusan Allah. Yang penting mau belajar. Betul nggak Bu? Ya, penting mau belajar ya. Masalah apa barho mah pas bubar poho mah ya itu mah ya kata mah ibu-ibu biasa gitu pas bubar poho nyabunya. Nah,
Lami emut, enggal hilaf. Mohon. Memang ibu-ibu karakternya begitu. Kalau sama ilmu tuh. Tapi kalau sama duit, beda lagi. Enggal emut, lami hilaf. Ya, naon bunya. Makanya saya suka bercanda. Ya, kenapa? Biar ibu-ibunya nggak ngantuk. Ya, nggak ngantuk. Nggak usah serius-serius amat lah ngaji sama saya mah ya. Yang penting mau dipraktekkan. Serius amat ya. Dikira tuh khusyuk, ternyata apa? Ya, ternyata menundut. Ya Allah. Baik. Yuhasabul insanu fid dunya ala dhahri ala ma dhahara minhu. Kita menilai manusia di dunia itu apa yang nampak. Kalau baik kita katakan baik, kalau buruk ya kita katakan buruk. Kalau baik kita doakan supaya tambah baik, dan kalau buruk kita doakan supaya baik. Kita nasihati supaya baik. Adapun yang Allah sembunyikan dalam hati mereka, itu urusan Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, pimpinan kaum munafikin, selalu membuat makar, membuat tipu daya untuk mencelakai Rasul SAW, mati, beliau menyolatkannya. Beliau padahal tahu itu munafik, pimpinan kaum munafik. Ayat-ayat Quran turun kepada beliau memberitahukan siapa orang-orang munafik. Tapi apa? Beliau ingin mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita semua, ya, kita tidak boleh menelisik hati orang lain. Kalau nampaknya muslim, baik, ya sudah. Kita nilai sesuai apa yang terlihat oleh kita. Ya, insya Allah nanti 2024 juga banyak orang-orang baik. Ya, insya Allah ya, pada pakai kopiah begini. Belum Idul Fitri juga sudah mohon maaf lahir batin di baligonya tuh. Ya, pada begini, belum Idul Fitri juga ya. Insya Allah banyak orang baik, pada pakai peci, pada pakai sorban ya. Insya Allah, yang nggak pernah ke masjid pun ke masjid, nggak pernah pengajian pun ke pengajian ya. Insya Allah 2004 sebentar lagi. Kita doakan saja, mudah-mudahan niatnya baik ya. Mudah-mudahan niatnya baik, terus istiqomah. Jangan pas udah jadi pejabatnya jadi makhluk gaib, apalagi enggak jadi. Ya, apalagi enggak jadi, ya enggak ada lagi. Nah, kita doakan saja. Kalau saya senang-senang aja, jadi momen yang tadinya enggak suka ke masjid pun jadi pada ke masjid rajin. Soal pernah ada datang rombongan ke masjid saya tuh, saya jadi pas habis salam, banyak banget orang datang ikut sholat. Pas gitu, calon DPR, Bu, ini kita ada program subuh berjamaah. Ya udah, yang penting mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah, DPR-nya terjadi mata dongkap tuh. Ya alhamdulillah ke masjid bunya. Nah, boh gitu tapi ke masjid. Ya. Kita nggak boleh menelisik hati seseorang. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya, hadis ke-9. Wa'an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, semoga Allah meridhoinya, dia telah berkata. Jadi Abu Hurairah ini adalah orang miskin, ya, ahlu suffah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Ya, masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Beliau bergaul dengan Rasulullah hanya 4 tahun saja lamanya. Tapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ada 5.374 hadis yang beliau hafal dari Nabi SAW.
Kerjaannya apa? Di suffah, ahlus suffah. Ibu kalau ke Masjid Nabawi, apa namanya, tahu ada tempat ahlus suffah. Kalau sekarang memang agak saru ya, karena banyak perombakan. Perombakan. Ahlus suffah itu adalah orang-orang yang diam di satu teras di dalam masjid, agak tinggi dari lantai masjid. Nah itu orang-orang miskin, nggak punya keluarga, nggak punya apa, kerjaan sehari-harinya ngebantu keluarga Rasulullah SAW, ya cari air, cari rumput, kerjaan sehari-harinya. Nah, itu ditopang kehidupannya sama Nabi dan sama para sahabat yang lain. Kehidupannya ditopang. Kerjaannya apa? Belajar. Seperti Abu Hurairah ini. Kerjaannya belajar. Jadi waktunya memang keadaannya begitu dimanfaatkan untuk kebaikannya. Kalau kita juga sama Bu di rumah tuh ya. Kalau kita nganggur tuh jangan nganggur. Jangan nganggur. Tapi jangan juga sibuknya hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Sibukkan, baik itu sibukkan urusan dunia ataupun urusan akhirat. Jangan nganggur. Kata Imam Syafi'i, nafsuka idlam tushgilha bitta'ah syaghalat kabil maksiyah. Jiwamu itu kalau tidak disibukkan dengan ketaatan, maka akan disibukkan dengan kemaksiatan. Ya. Jadi manusia kan hanya dua, Bu. Jarang manusia yang hidup di tengah-tengah, nggak berbuat dosa, nggak berbuat pahala. Pasti manusia dominannya dua hal ini. Kalau dia tidak berbuat baik, ya berbuat buruk. Ya bener gak? Ibu ngumpul kalau nggak baca Quran, habis baca Quran yang ngomongin orang. Bener nggak, Bu? Bener. Ya, seperti itulah dominasinya seperti itu. Jadi sibukkan hidup kita ini, waktu-waktu kita ini dengan apa? Dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya. Jadi jangan salahkan orang, ibu sibuk terus nih, masak bikin kue. Mending gitu daripada mau ngumpul, ngerumpi. Bener gak? Ya, mending masak bikin kue di rumah, buat keluarga, buat ngasih tetangga, ya. Buat ngasih hadiah ke teman-teman, dapat pahala lagi. Ngasih hadiah. Apa kata Abu Hurairah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku telah larang dari kalian, apa yang aku telah larang kalian darinya, maka tinggalkanlah, jauhilah. Ya. Larangan itu, Bu, ada dua. Larangan ada dua. Larangan itu ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh. Kalau haram itu wajib ditinggalkan. Kalau makruh harus ditinggalkan. Walaupun tidak berdampak dosa. Kalau haram dilanggar berdampak dosa. Ya, diancam siksa. Tapi kalau makruh dilanggar tidak berdampak dosa. Tapi ingat dua-duanya larangan ya, maka ditinggalkan walaupun itu makruh, karena lama-lama kalau orang terus berbuat yang makruh, khawatir berbuat yang haram. Bisa dipahami, Bu? Maka kata Nabi, manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku telah larang kalian darinya, maka jauhilah. Meninggalkan larangan itu lebih mudah daripada apa? Melaksanakan perintah. Kita dilarang jangan mabok, ya. Ya udah nggak usah mabok, capek enggak? Kan enggak capek. Bener kan? Tinggal tahan aja dirinya. Jangan apa namanya? Mencuri, ya sudah, nggak usah mencuri. Dan nggak capek, capean mencuri malah. Capean mabok, ya. Makanya larangan itu tidak ada tawar-menawar. Larangan itu harus ditinggalkan. Kecuali dalam keadaan sangat terdesak. Kalau keadaannya sangat terdesak,
maka boleh sesuai dengan kadar kebutuhannya. Kata Allah Ta'ala, innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ditturra ghaira bagi wala adin fala isma alaih. Allah yang Allah haramkan itu adalah apa? Darah, bangkai, daging babi, dan apa-apa yang disembelih selain Allah. Tapi kalau terdesak tanpa berlebihan ingin melanggar aturan Allah tanpa melampaui batas dalam memakannya, dalam melakukannya, maka itu boleh, tidak dosa. Ya, kata para ulama, ad-daruratu tubihul mahzurat. Perkara yang darurat, yang terdesak membolehkan yang diharamkan. Tapi sesuai kadarnya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Perkara yang darurat itu, yang terdesak itu dibatasi kadarnya sesuai dengan kebutuhannya, ya. Kadarnya dibatasi sesuai dengan kebutuhannya. Contoh misalnya mau berangkat haji wajib vaksin meningitis. Kan vaksin meningitis ada apanya? Katalisatornya kan dari babi ya. Katalisatornya lemak babi. Iyalah lemak babi. Kalau dari babinya susah masuk vaksinnya. Babi dicampurin. Ya. Nah, dari lemak babi misalnya ya. Nah, itu kan kalau tidak vaksin meningitis, sudah hasil riset akan biasanya terkena virus meningitis di sana. Maka apa? Maka irtikabu akhafid dararain. Jadi melakukan yang haram sesuai kadar kebutuhannya. Diambillah kemudorotan yang paling kecil. Ya, Bu ya. Pakai lemak babi mudorot enggak? Mudorot. Haram. Ya kan? Hukum asalnya. Tapi kalau kena virus meningitis bisa mati, lebih mudorot yang mana? Kena virus. Makanya bolehkan. Ya, bisa dipahami, Bu? Ya. Nah, ini kaidahnya. Biar kehidupan sehari-hari juga begitu. Saya contohkan. Mensterilkan rahim itu haram enggak hukum asalnya? Haram. Ya, mensterilkan rahim hukum asalnya haram. Kenapa? Karena sama dengan membunuh anak. Wala taqtulu awladakum min imlaq. Jangan engkau bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ibu KB, hukum asal KB itu boleh. Ya, tapi kalau ibu KB-nya mau membatasi keturunan karena takut anak-anaknya miskin, jadi haram. Jadi haram. Ya Bu ya, KB-nya. Kalau ibu KB-nya untuk tanzimun nasal, ya, punten karena ini ibu-ibu saya bahas ya. Ya, nanti barangkali ke anak-anaknya disampaikan ya, ke cucu-cucunya disampaikan. Saya bahas ini. Tapi kalau untuk mengatur jarak keturunan itu boleh. Bisa dipahami, Bu? Ya, itu pun harus persetujuan suami dan hasil riset medis. Tidak boleh sembarangan. Yang kedua, KB-nya steril. Iya. Karena ada tuh, ya itu tadi makanya saya mau terangkan. Nih, saya mau terangkan. Hukum asal disteril kan haram, ya, karena apa? Membunuh anak, bahkan belum jadi sudah dicegah. Tapi sesuatu yang haram itu dibolehkan ketika ada mudorot yang lebih besar. Misalnya apa? Anaknya sudah 3 disesar semua. Betul. Atau tadi kalau hamil lagi khawatir nanti stroke. Nah, ada penyakit mudorot yang lebih besar. Makanya lakukan kemudorotan yang paling kecil sesuai dengan kadarnya, dan itu boleh. Paham, Bu? Paham ya? Nah, saya mah neranginnya yang sesuai kehidupan aja ya.
dosa muluk-muluk. Baik, kita lanjutkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan dengannya kepada kalian, lakukanlah sekemampuan kalian. Lakukan sekemampuan kalian. Perintah ada berapa, Bu? 2. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib itu apa? Ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk sebuah keharusan untuk melakukannya. Ya. Yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Orang yang melakukannya diberikan pahala, orang yang meninggalkannya dapat dosa, dihukum. Ya, dihukum. Nah, ini wajib. Contohnya apa? Salat 5 waktu, puasa, haji bagi yang sudah mampu, ya, bukan hanya mampu uang, tapi mampu di perjalanan juga. Mampu di perjalanan. Kalau orang sudah mampu uang, badannya sehat, belum daftar haji, dosa dia. Ya, dosa. Dah saya mau daftar haji nanti 30 tahun kemudian. Yang penting mah sudah daftar. Mumpung dia ada uang buat daftar, mumpung dia sehat. Adapun 30 tahun kemudian dia mati, itu urusannya nanti. Sudah daftar saja sudah termasuk amalan haji. Ya. Jadi jangan nunggu-nunggu. Kalau sudah punya uang, satu sheet, ya, satu kursi, kewajiban hajinya sudah ada. Tuh. Badannya lagi sehat, daftar. Jangan nunggu. Syukur kalau bisa uroda, ya. Syukur kalau bisa. Dia nggak dosa karena sudah punya keinginan, punya niat, ya, punya niat. Dan kalau bisa anaknya membadalkannya, ya, membadalkannya, menghajikannya dengan syarat apa? Yang membadalkannya harus sudah haji, ya, dia badalkan. Kalau nggak ke anaknya, ke orang lain, ya, dibadalkan. Tapi memang badal haji sekarang mahal, ya, mahal. Dulu teman-teman kita kalau badal haji 7 juta juga udah mereka pada mau, ya. 7 juta udah nggak apa-apa, kasihan ngebadalin haji, ya. Cuman sekarang itu mahal badal haji. Karena di Mekahnya saja, Bu, kemarin yang hajian, penduduk Mekahnya saja harus bayar 50 juta. Penduduk Mekahnya, penduduk asli, biasanya gratis. Kemarin harus bayar 50 juta. Ya, mahal. Jadi tadi ya, Bu, ya, kalau bisa dibadalkan. Dia nggak dosa. Karena sudah punya keinginan, ya, niat untuk haji. Jadi perintah ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau sunnah, bentuk perintahnya bukan sebuah keharusan, tapi kalau dilaksanakan dapat pahala. Nah, kita mah mukmin, kita mah orang beriman, insya Allah. Kita kalau diperintahkan jangan lihat wajib, jangan lihat sunnah, tapi laksanakan. Ya, kata Allah Ta'ala di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah, laksanakanlah perintah Allah sekemampuan kalian. Nah, makanya melaksanakan perintah itu sekemampuan. Kalau kita nggak bisa sholat sambil berdiri, ya sambil duduk. Ya, sambil duduk. Contohnya hadis dalam riwayat Bukhari itu ada hadis dari sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain ini kena penyakit wasir. Kena penyakit wasir. Lalu nanya tentang sholat, kata Nabi, sholli qaiman fa illam tastati' fa qa'idan
Wa illam tastati' fa'ala janbin. Engkau sholat berdiri. Hukum asal sholat wajib itu harus berdiri, itu rukun. Tapi kalau nggak mampu berdiri, memang nggak mampu, maka dia duduk. Kalau nggak mampu duduk, maka dia berbaring. Contoh lagi, Ibu, ya, tentang menggunakan air wudhu. Misalnya, ada orang yang mau wudhu, dia mendapatkan air, tapi tidak cukup untuk berwudhu. Ya, airnya misalnya cuma sedikit, cukup buat kumur-kumur doang sekali, atau cukup buat basuh wajahnya yang wajibnya saja sekali. Nah, lalu yang lainnya apa? Tayam, ya Bu ya. Sisanya tayamum. Oh, akhirnya cukup buat basuh wajah saja. Udah basuh wajah. Sekali, lebihnya tayamum. Kedua telapak tangannya. Bisa pahami, Bu? Fattaqullaha mastata'tum. Kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah sekemampuan. Curahkan kemampuan kita. Makanya haji juga yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji kepada manusia bagi yang mampu mengadakan perjalanan. Kalau nggak mampu, nggak wajib. Seperti sakit contohnya tadi. Sudah punya niat mau haji tapi sakit, ya, badannya tidak mendukung kesehatannya, maka gugur kewajibannya. Hanya kalau dia sudah punya hartanya, dibadalin, ya, sama anaknya atau sama yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian itu banyak nanya dan banyak menyelisihi, ngebangkang sama para nabi mereka. Jadi kebinasaan orang-orang sebelum kita itu banyak nanya, ya, banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis ini tuh Bu, asalnya hadis tentang haji. Waktu itu Rasul SAW sedang khutbah. Ya, Rasul sedang khutbah. Kata Rasul, ayyuhan nas, qad faradu alaikumul hajja. Wahai manusia, sungguh telah diwajibkan atas kalian berhaji. Beliau sedang haji khutbah, sedang haji wada. Fahajju, maka berhajilah kalian. Ya. Lalu ada seseorang, Al-Aqra bin Habis namanya. Al-Aqra bin Habis ini dari pinggiran orang-orang perkampungan, orang Baduy. Makanya karakternya beda dengan sahabat yang lain. Agak keras, ya, orang Baduy itu. Kata Al-Aqra bin Habis, dia berkata kepada Rasul, kullu amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajib setiap tahun, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah diam. Rasul diam, malah nanya lagi sampai tiga kali. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Lau qultu na'am lawajabtu. Kalau aku mengatakan iya, maka aku sudah mewajibkan tiap tahun. Akan tapi kata Nabi apa? Walam mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu. Ya, kalian tidak akan mampu. Akhirnya Rasul mengatakan seperti tadi. Kalau aku larang kalian dari sesuatu, sudah tinggalkan. Jangan banyak protes. Kalau aku perintahkan, sudah laksanakan kemampuan kalian. Jangan pengen nambah-nambah. Jangan banyak nanya. Nantinya sudah mudah jadi susah. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah jual beli nih, misalnya nih Bu ya, jual beli, kelihatan orangnya ini tatoan, ya, kemudian kayak penjahat gitu, jual beli sama kita. Saya pesan ini beli mobil, misalnya ya 250 juta. Sudah jangan nanya, Pak, duitnya dari mana? Mentang-mentang mau yang apa? Hati-hati nanya, duitnya dari mana? Duitnya hasil ngerampok. Yang tadinya halal jadi haram.
Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman. Sesungguhnya orang yang paling besar dosanya terhadap kaum muslimin, kaum muslimin paling besar dosanya terhadap kaum muslimin adalah apa? Man sa'ala an syai'in lam yuharram 'alal muslimin, dia bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, tidak diharamkan sebelumnya kepada kaum muslimin, fa hurrima 'alaihim min ajli mas'alatihi, lalu diharamkan karena sebab pertanyaannya. Makanya kalau kita mau jual beli nggak usah tanya-tanya, ya, nggak usah tanya-tanya. Lihat orangnya tampangnya misalnya kayak apa, kayak preman juga nggak usah tanya-tanya. Udah jual beli saja, jadi halal. Kalau nanya pasti kasih tahu, ini duit saya hasil ngerampok, malah jadi haram. Ya, jadi berat. Nah, kemudian bertanya itu harus dengan apa? Harus yang bertanya yang bermanfaat. Jangan bertanya-tanya yang tidak bermanfaat. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian bertanya tentang berbagai macam hal, jika diganti akan memberatkan kalian. Ya, sudah, kalau memang itu halal ya sudah. Ya, nggak usah banyak nanya. Kalau itu haram, ya sudah. Nanti tambah haram gimana? Tambah berat haramnya ya. Nanya yang bermanfaat untuk tambahan ilmu, bisa diamalkan. Seperti dulu ada orang nanya ke Nabi, ya Rasulullah, inna narkabul bahra, wahai Rasulullah, kami pernah mengarungi lautan. Ya. Wa nahmilu ma'anal qalila minal ma', dan kami hanya bawa air sedikit. Kalau kami wudu ya dengan air itu, maka kami akan kehausan. Apakah apakah kami boleh wudu dengan air laut? Lalu kata Nabi apa? Fil bahri wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan airnya, dan halal bangkainya. Rasul kasih tahu nih, air laut itu suci dan mensucikan. Misalnya ada orang sedang junub, ibu-ibu sudah haid, misalnya ya mau mandi haidnya di laut, nyemplung aja nggak apa-apa. Niat mandi haid, cemplung, udah. Yang penting basah semua, keluar lagi ya. Itu suci dan mensucikan ya. Ya, tapi rek naon ogenya ke laut. Ibu badai ke mana? Badai mandi junub ke laut. Ya, ke ditaros deui ibu teh cager. Sehat ibu. Jadi air laut dan halal, bangkai binatang laut itu halal. Semua bangkai binatang laut yang hukum asalnya hidup di laut, kecuali buaya darat, ya. Kan hidupnya di darat. Buaya darat. Ya, Bu ya. Tahu Bu buaya darat, Bu? Tahu buaya darat, Bu? Buaya darat itu mah nggak boleh, ya. Hidupnya di darat, ya Bu ya. Kalau buaya laut boleh. Kuda laut, anjing laut, singa laut, ya. Itu halal bangkainya selama belum membusuk, ya. Selama belum membusuk. Kalau sudah membusuk itu haram karena berbahaya. Bisa pahami ya Bu ya? Jadi nanya yang manfaat, yang bisa dipraktekkan. Ya, terus jangan nanya yang belum terjadi. Ya, kumaha ieu lamun harga mie naik 3 kali lipat. Harga Indomie, kumaha lamun harga Indomie naik 3 kali lipat, apakah boleh makan sama Indomie? Ya, udah aja mie-nya geca naik, engke bae nya. Tapi kalau menarosna ka abdi mah kumaha? Tos meser mie ayam bae nya 10.000 ge dipang masak.
Nggak punya. Jadi jangan nanya-nanya yang belum terjadi. Gimana nanti kalau ada artificial intelligence? Ya, nanti kan nggak kepake tuh karyawan toko nggak kepake, ya pramusaji nggak kepake, yang lain-lain nggak kepake, semuanya pakai teknologi canggih. Sudah terjadi belum? Belum. Yang engke, udah nanya ya. Nanti sudah, tunggu terjadi dulu, baru ada hukum. Kalau mau dibahas, dibahas. Tapi kalau tanya hukumnya nanti saja. Ya, nanti saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, hadis di atas juga mengajarkan kepada kita untuk apa? Hadis ini menerangkan juga tentang apa? Tentang al-iltizam bil ma'mur, ya. Bihi qadrul istita'ah wa tahdirul ummah min mukhalafati syar'illahi ta'ala. Ini hadis ini menerangkan tentang apa? Konsisten melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan dan memperingatkan umat dari menyelisihi agama Allah. Allah Ta'ala berfirman, Inna makana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surat An-Nur ayat 51. Orang-orang beriman tuh kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menetapkan hukum di antara mereka, apa yang mereka katakan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala berfirman di masih surat An-Nur ayat yang 63-nya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ini menjelaskan tentang apa? Tentang akibat kebinasaan orang yang menyelisihi perintah-perintah agama, menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi ajaran syariat Allah, maka binasa. Jadi kita cukup sami'na wa ata'na. Laksanakan sekemampuan kita. Ibu-ibu disuruh tutup aurat, ya tutup aurat saja. Ya, nggak usah pusing-pusing. Kenapa sih harus tutup aurat? Ya sudah, ada Allah perintahkan tutup aurat. Benar nggak? Ya, sok kita kalau ada pintu rumah kebuka, nyuruh anak kita, nah tutupin pintunya. Jadi tutupkan, kehel nggak? Kehel. Ya, kata anaknya kenapa harus ditutup mah? Ya, kan lagi gerah ini teh tuh, ya, protes anaknya. Tapi kan kehel nggak tetap kehel. Nah, udah saja kalau kita Allah suruh kita tutup aurat ya tutup aurat. Jangan nanya hikmahnya apa. Kalau hikmah mah ada yang paham, ada yang nggak paham ya Bu ya. Kalau harus tahu hikmahnya semua pusing nanti. So, sekarang kenapa kita sholat harus menghadap Ka'bah? Tidak hikmahnya apa? Kan batu sama. Sama kan batu? Sama kan? Sama batu. Makhluk sama. Kenapa nggak harus menghadap Ka'bah? Kan nggak tahu. Udah. Kita mah tahunya karena diperintah menghadap Ka'bah. Kita beribadah kepada Allah, diperintahnya menghadap Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadap Ka'bah. Ya, bukan menyembah Ka'bah. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Dimanapun kau keluar, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Allahu a'lam bishawab. Jam berapa, Bu? Nah, ada 7 menit, Bu. Barangkali mau ada tanya jawab, dipersilahkan. Ya. Iya.
kita ikuti yang baik-baik saja. Apa yang bisa bantu buat saudara kita Palestina, bantu. Mau doa, mau apa, karena mau perang agama atau tidak, mereka saudara kita. Ya, mereka saudara kita. Mereka sedang berjuang untuk mempertahankan tanah airnya. Adapun pemimpin-pemimpin Arab, ya kalau bicara Maya panjang. Nanti saya jelaskan nggak cukup sehari jelaskan runutnya, sejarahnya, kenapa Yahudi bisa masuk ke Palestina, perjanjian dengan pemimpin-pemimpin Arabnya seperti apa. Makanya sampai sekarang pun begitu. Nggak ada yang berani. Padahal kan Israel negara apa sih? Yahudi kan kecil. Seandainya dikencingin sama negara-negara Islam tuh, dikencingin pakai pesawat tempur, habis sehari. Tapi kan nggak ada yang berani, ya kan? Ya, itu mah politik. Terlalu jauh kita mikirnya, ya. Nanti yang penting mah doakan saudara kita di Palestina, sumbang kalau punya harta, ya, support kalau kita bisa mensupportnya. Ya, itu saja. Sudah ada pun negara-negara Arabnya, kita jangan terlalu jauh dah, ya. Itu mah jauh dongengnya. Wallahu alam. Ada lagi silakan. Ya, kalau memang tadi kan sudah diterangkan ya tentang keistiqomah, kemampuan haji itu bukan hanya harta tapi mampu dalam perjalanan, otomatis kan fisik juga. Ya, kalau misalnya sudah di sana ya, maka sebenarnya mudah, Bu. Sebenarnya. Ya, kalau memang sakit itu ketika ihram, ya ini buat bekal nih barangkali yang mau haji lagi nanti. Ibu gini. Allahumma inna mahalli haitsu habasani. Ya Allah, tempat tempat apa namanya tahallulku di mana aku tertahan. Ya. Jadi ngomong begitu, kitanya bicara begitu. Itu dicontohkan oleh para sahabat. Seorang perempuan pernah sakit. Dubaah itu mau haji. Dubaah binti uh, Abdul Muthalib, cucunya Abdul Muthalib. Ya, cucunya Abdul Muthalib datang ke Rasulullah sakit tapi mau haji. Kata Rasul, ya sudah engkau ucapkan begini, tadi yang saya ucapkan. Jadi maksudnya apa? Ketika dia sakit, tidak bisa apa-apa, gak usah nyusahin orang. Langsung tahallul. Ya, langsung tahallul saja. Nanti kalau misalnya tahun depannya mau balik, ganti lagi hajinya. Ya, tidak usah menyembeli hadiu, tidak usah bayar nggak usah. Ya, langsung aja tahallul. Karena banyak yang nggak paham. Akhirnya apa? Akhirnya menyusahkan orang lain. Sebenarnya kalau sudah di sana, kalau sudah rukunnya terlaksana, ya sudah sebenarnya. Nggak usah maksa-maksa. Kadang-kadang punten ya, saudara-saudara kita satu bangsa dan satu tanah air kita suka maksa. Yang sunnah-sunnah maksa. Udah mah sakit, hayang ka Masjidil Haram sholatna. Ibu-ibu deh. Ya, sudah sholatnya di tanah haram itu sama saja, walaupun tidak lebih utama di masjidnya, tapi lebih utama dari tempat yang lain. Saya pernah belajar, saya kan pernah ngaji di Masjidil Haram belajar ya, beberapa orang syekh di sana. Saya belajar, ada yang nanya, waktu itu saya lagi ikut majelis fatwa tentang fikih, majelis fikih. Nanya ke syekh di sana, ada yang nanya, ya kita tanya lah waktunya bertanya, tanya jawab. Ya, yang pertama ada yang nanya, orang Maroko, nanya, temen ini orang Maroko. Saya ini hukumnya apa? Orang kok mengkapling sajadah katanya di tempat sholat. Saya ketawa.
Mentang-mentang di Masjidil Haram ada yang suka mengkapling katanya nih. Ini boleh apa tidak? Saya ketawa langsung saya tegur, kamu nanya gitu kenapa kan? Tadi saya lihat orang mengkapling ini katanya. Akhirnya jawab. Terus ada yang nanya, gimana sholatnya seorang perempuan yang haji dan umroh? Apakah harus ke Masjidil Haram atau enggak? Kata syekhnya apa? Tidak usah. Cukup di hotel. Ya, karena tidak ada kewajiban sholat berjamaah perempuan itu. Dan sholatnya di tanah haram itu sama saja. Lebih utama daripada selain tanah haram. Walaupun tentu berbeda kalau di masjidnya. Nah, ini yang kurang dipahami oleh jamaah haji kita. Sehingga hal-hal yang sifatnya sunnah itu seakan-akan wajib. Berdesak-desakan. Pengen cium hajar aswad. Ya kan? Akhirnya silih sikut. Haram enggak? Haram. Nyium hajar aswad wajib apa sunnah? Sunnah. Masa mau ngelaksanain sunnah harus ngelakuin yang haram? Yang wajib aja enggak boleh dengan yang haram, ya kan? Nah, jadi yang seperti tadi harusnya sudah enggak usah melanjutkan, cukup aja di sana. Nanti kalau tidak mampu, dia sudah dapat pahala hajinya walaupun belum menunaikan haji. Ini dalam bab al-fawat wal ihsar. Jadi orang yang terhalang untuk melaksanakan ibadah haji karena sakit, karena ada perang, karena apa, itu pembahasannya. Jadi begitu ya Bu ya. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.